Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 kelas B 2019 akan mempresentasikan terkait konsep dasar dan asuhan keperawatan pada anak dengan meningitis. Anggotanya yaitu Dani Saputra, NIM 19087, Siti Mulyadi, NIM 19093, dan Mary Dwi Restu, NIM 19150. Konsep dasar meningitis pada anak didefinisikan, meningitis adalah radang dari selaput otak, yaitu lapisan arachnoid dan diameter yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Di sini meningitis merupakan infeksi pada cairan cerebrospinal disertai radang dari selaput otak tersebut. Kemudian untuk klasifikasi penyakit meningitis, yang pertama meningitis bakterial. Meningitis dibagi menjadi dua golongan berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, yaitu yang pertama meningitis serosa. Adalah radang selaput otak pada arachnoid dan diameter yang disertai cairan otak yang jernih. Penyebab terseringnya adalah Mycobacterium tuberculosa atau kuman TB, virus Toxoplasma gondii, dan rickettsia. Yang kedua, meningitis purulenta adalah radang benanah, penyebab umumnya oleh infeksi bakteri. Meningitis purulenta paling sering disebabkan oleh meningococcus pneumococcus dan Haemophilus influenza, sedangkan meningitis serosa ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa dan virus. Bakteri pneumococcus adalah salah satu penyebab meningitis terparah. Yang kedua yaitu meningitis tuberkulosa. Meningitis tuberkulosa ini adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa di jaringan pelindung otak, diameter dan atau arachnoid. Meningitis tuberkulosa biasanya terbentuk dari lesi perkejuan metastatik di dalam korteks cerebri atau meningens yang berkembang selama penyebaran limfohematogen infeksi primer. Kejadian meningitis tuberkulosa paling sering pada anak umur 6 bulan hingga 4 tahun. Perjalanan meningitis tuberkulosa pada anak dibagi menjadi 3 stadium dan kejang-kejang terjadi pada stadium 2. Meningitis viral. Yang ketiga, meningitis viral ini biasa disebut dengan meningitis aseptik. Kata aseptik berhubungan dengan sindroma klinik terjadinya inflamasi meninges, tetapi dalam pemeriksaan cairan cerebrospinal tidak ditemukan bakteri yang umum menyebabkan meningitis. Penyebab terbanyak terjadinya meningitis virus atau meningitis aseptik ini diurutkan berdasarkan yang paling umum adalah golongan enterovirus dan arbovirus. Penyebab tidak umum adalah virus golongan mumps, human herpes virus type 6, lymphocyte choriomeningitis virus, dan human immunodeficiency. Yang keempat, meningitis jamur. Infeksi jamur dan parasit pada susunan saraf otak, saraf pusat merupakan penyakit oportunistik yang pada beberapa keadaan tidak terdiagnosa sehingga penanganannya juga sulit. Manifestasi infeksi jamur dan parasit pada susunan saraf pusat dapat berupa meningitis atau paling sering dan proses desar ruang atau abses atau kista. Etiologinya terdapat beberapa penyebab yang terjadi pada masalah meningitis bakteri, yaitu bakteri, faktor predisposisi, faktor maternal, faktor imunologi, dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama bakteri, yaitu Haemophilus influenza atau tipe B, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus. Faktor predisposisi yaitu jenis kelamin laki-laki lebih sering dibandingkan dengan wanita. Faktor maternalnya yaitu ruptur membran fetal, infeksi maternal pada minggu terakhir kehamilan. Faktor imunologi yaitu defisiensi mekanisme imun, defisiensi imunoglobulin, anak yang mendapat obat-obat imunosupresi. Yang terakhir, anak dengan kelainan sistem saraf pusat, pembedahan atau injury yang berhubungan dengan sistem persarafan.
Epidemiologinya yaitu sekitar 1,2 juta kasus meningitis bakteri terjadi setiap tahun di dunia dengan tingkat kematian mencapai 135.000 jiwa. Secara global diperkirakan terjadi 500.000 kasus dengan kematian sebesar 50.000 jiwa setiap tahunnya. WHO mencatat sampai dengan bulan Oktober 2018 dilaporkan 1935 kasus suspek meningitis dengan 1.398 kematian di sepanjang meningitis case fatality rate atau CFR 7,3%. Dari 7.665 sampel yang diperiksa, diketahui 846 sampel positif bakteri M. meningitis. Insiden 90% dari semua kasus meningitis bakterial terjadi pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Insiden puncak terdapat pada rentang usia 6-12 bulan. Rentang usia dengan angka morbiditas tertinggi adalah dari lahir sampai 4 tahun. Kemudian patofisiologinya, meningitis terjadi akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh yang lain. Virus atau bakteri menyebar secara hematogen dari selaput otak, misalnya penyakit faringitis, tonsilitis, pneumonia, dan bronchopneumonia. Masuknya organisme melalui sel darah merah pada blood-brain barrier. Penyebaran organisme bisa terjadi akibat prosedur pembedahan, pecahnya akses cerebral atau kelainan sistem saraf pusat. Otorrhea atau rhinorrhea akibat faktor dasar tengkorak yang dapat menimbulkan meningitis, di mana terjadinya hubungan antara CSF atau cerebrospinal fluid dan dunia luar. Penumpukan pada CSF akan bertambah dan mengganggu aliran CSF di sekitar otak dan medula spinalis. Mikroorganisme masuk ke susunan saraf pusat melalui ruang pada suprachnoid sehingga menimbulkan respon peradangan seperti pada kia, arachnoid, CSF, dan ventricle. Efek peradangan yang disebabkan oleh mikroorganisme meningitis yang mensekresi toksik dan terjadilah toksinnya sehingga terjadi peningkatan suhu oleh hipotalamus yang menyebabkan suhu tubuh meningkat. Manifestasi klinik dilihat dari gejala meningitis bakteri berupa cedera atau berupa demam, sakit kepala, kaku duduk, dan tanda-tanda disfungsi otak, penurunan kesadaran mulai dari apatis sampai koma. Pada meningitis tuberkulosa, angka kecacatan dan kematian pada umumnya tinggi. Prognosa jelek pada bayi dan orang tua. Angka kematian meningitis TBC dipengaruhi oleh umur dan pada stadium berapa penderita mencari pengobatan. Penderita dapat meninggal dalam waktu 6-8 minggu. Penderita meningitis karena virus biasanya menunjukkan gejala klinis yang lebih ringan, penurunan kesadaran jarang ditemukan. Meningitis viral memiliki prognosis yang jauh lebih baik. Sebagian penderita sembuh dalam 1-2 minggu, dan dengan pengobatan yang tepat, penyembuhan total bisa terjadi. Prosedur diagnostik. Yang pertama yaitu pemeriksaan cairan cerebrospinal. Pemeriksaan cairan cerebrospinal ini melalui fungsi lumbal merupakan alat diagnostik utama dalam penegakkan meningitis bakteri. Lumbal fungsi biasanya dilakukan untuk menganalisa jumlah sel dan protein cairan cerebrospinal dengan syarat tidak ditemukan adanya peningkatan tekanan intrakranial. Yang kedua, kultur darah dan urin. Pemeriksaan penunjang ini dapat digunakan untuk menetapkan organisme penyebab. Yang ketiga, elektrolit serum. Pemeriksaan penunjang ini untuk mengetahui adanya peningkatan jika anak dehidrasi. Yang keempat yaitu seperti MRI, CT scan, angiografis, X-ray, dan EEG. Penata laksanaan medis pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini terapi pada pasien anak dengan meningitis biasanya diberikan antibiotik dengan jalur
HIV karena meningitis merupakan kasus kegawat daruratan pada anak. Pemberian antibiotik menjadi penting karena dapat meningkatkan harapan hidup dan menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat meningitis bakteri. Pengenalan lebih dini kondisi pasien menunjukkan gejala meningitis bakteri sangat krusial untuk menurunkan rentang waktu saat onset gejala pertama dan saat memulai terapi antibiotika. Pemberian obat pada anak biasanya dosisnya dibedakan berdasarkan berat badan anak. Berikut ada pemberian antibiotik untuk anak dengan meningitis akan saya lampirkan pada farmakologi. Mohon maaf untuk tabelnya ternyata belum saya masukkan. Baik, saya akan lanjutkan untuk asuhan keperawatan pada anak dengan meningitis. Jadi di sini kasusnya umur anaknya 5 tahun, seorang perempuan dengan kondisi autoimun di steroid selama 2 tahun terakhir. Ke rumah sakit Lotus pada tanggal 3 Maret 2015 dengan gejala demam, muntah selama periode waktu 7-8 episode dan nafsu makan berkurang selama 48 jam terakhir dan perubahan sensorium selama 24 jam terakhir. Di sini diketahui denyut jantungnya 168 per menit, laju berlakukan 61 per menit, tekanan darah 77/38 mmHg. Kemudian dia memiliki riwayat ataksia. Kemudian saat pemeriksaan sistem saraf pusatnya, DCS-nya adalah E3-FV3-M4 dan hipotonia hadir di tungkai bawah. Pupil secara bilateral sama dan bereaksi terhadap cahaya. Kemudian untuk jumlah sel dan laju sedimentasi eritrosit dalam batas normal kecuali neutrofil dan trombosit. Kemudian nitrogen urea darah, kalsium serum, kreatinin serum, dan elektrolit serum berada di luar kisaran. Untuk analisis cairan cerebrospinal menunjukkan jumlah sel darah putih normal dan limfosit 100%, protein normal, dan peningkatan kadar gulanya 112,7 mg/dl. Kemudian diketahui bahwa saat kultur CSF menunjukkan organisme gram negatif yang pada evaluasi biokimia lebih lanjut identik dengan Alkaligenes fecalis. Alkaligenes fecalis ini kemudian diidentifikasi sebagai Pseudomonas putida dengan sistem identifikasi otomatis menggunakan kitab. Ya baik. Untuk pengkajiannya namanya atas nama B, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikannya masih TK, tanggal masuk 3 Maret 2015 jam 8, tanggal pengkajian 3 Maret jam 12. Diagnosa mediknya sindrom opsomicronus dan meningitis bakteri langka Pseudomonas putida. Terapinya terapi farmakologi. Riwayat kesehatan, gejala keluhan utama gejala demam, muntah 7-8 kali dan nafsu makan berkurang selama 48 jam terakhir dan perubahan selama 24 jam terakhir. Riwayat keluhan utama, pasien dirawat karena kondisi autoimun dengan steroid selama 2 tahun terakhir yang dikatakan sebagai sindrom opsomicronus. Keluhan pada saat pengkajian, pasien mengatakan sakit pada kepalanya. Riwayat kesehatan lalunya, ataksia pada umur 2 tahun, diberikan obat oleh dokter. Perkembangan anak dibanding saudara-saudaranya itu normal. Kemudian riwayat imunisasi bisa kita lihat di situ. Untuk DPT baru sekali dan untuk campak 2 kali, hepatitis 1 kali. Untuk polio lengkap. Tapi reaksi pemberiannya cukup normal untuk anak-anak, yaitu demam, frekuensinya juga. Kemudian riwayat tumbuh kembang, berat badan 18,7 kg, tinggi badan 110 cm, waktu
Tumbuh gigi 1 tahun, gigi tanggal 3 jumlah gigi 22. Perkembangan tiap tahun berdiri 1 bulan, duduk 3 bulan, melangkah 6 bulan, berdiri 9 bulan, berjalan 1 tahun. Senyum pada orang lain, pertama kali 9 bulan, bicara pertama kali 2 tahun dengan menunjukkan tahu ya. Kemudian riwayat nutrisi, pemberian ASI selama 2 tahun. Untuk riwayat psikososialnya, rumah di dekat hutan dan sungai, tempat bermain, kamar, tempat bermain tidak ada ya, kamar lain ada di lantai 1. Hubungan antar anggota keluarga baik, riwayat spiritualnya bekerja non support sistem dalam keluarga bekerja non fungsi. Kemudian untuk terkait tentang rawat inap atau hospitalisasi, ibu membawa anaknya ke RS karena anak mengalami pergerakan yang berbeda atau muntah. Untuk menceritakan tentang kondisi anak, dokternya mengatakan kondisi pasien mengalami sindrom Somniklonus dan sekarang gejalanya berubah jadi harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Perasaan orang tua saya ini terlihat khawatir. Ibunya selalu mendampingi klien, ayah klien manis setelah pulang kerja. Yang mendampingi yang tinggal dengan anak yaitu ibu klien. Ya baik, anak telah beradaptasi dengan lingkungan rawat inap dikarenakan sangat lama di sana dirawat karena menderita penyakit langka. Kemudian untuk status aktivitas sehari-harinya dimulai dari nutrisinya, dulu sebelum sakit selera makannya baik, saat sakit seperti ini tidak nafsu makan, cairan sebelum sakit dan saat sakit terlihat berbeda dari frekuensi minumnya. Yang pertamanya 2-3 botol menjadi 1 botol, kemudian kebutuhan cairannya terpenuhi, saat sakit menurun gitu ya. Kemudian untuk eliminasinya saat sakit 2 kali sehari. Kemudian istirahat tidur siang biasanya jam 2, sekarang jam 12. Kemudian untuk malam biasanya jam 9, sekarang jam 8. Pola tidur yang pertama tidak teratur menjadi teratur. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya demam, muntah 7-8 kali, kesadaran E3, T3, N4. Tanda-tanda vitalnya 77/38 mmHg dengan nadi 168 kali per menit, suhu 30 derajat, pernafasan 61 kali per menit, berat badan 15,7 kg, tinggi badan 9. Kemudian untuk warna rambut hitam, untuk benjolan tidak ada, nyeri tekan juga tidak ada, muka untuk mukanya simetris, matanya juga terdapat cekungan pada mata. Kemudian dikatakan pasien mengantuk ya karena pupil secara karena dalam keadaan hampir koma. Kemudian untuk di sini pengembangan toraks dan toraksnya simetris, terdapat takipnea, abdomennya normal. Pada pemeriksaan ultrasonografi menunjukkan adanya asites ringan. Normal. Kemudian pemeriksaan diagnostiknya, laboratoriumnya jumlah sel dan laju sedimentasi eritrosit dalam batas normal, neutrofil neutrofilia, trombositosis, nitrogen, urea darah, kalsium serum, creatinine serum 1,2 mg per dl, elektrolit serum di luar kisaran.
Kemudian serum SGOT-nya 152. Antigen malaria negatif, amonia darah normal, sel darah putih normal, limfosit 100%, protein normal 26,6, peningkatan kadar gula 112,7, pemeriksaan rutin lengkap 10 serpus per lapangan daya tinggi hasil biarkan steril, pemeriksaan feses negatif, pewarnaan gram pada kultur cairan cerebrospinal penumpukan organisme gram negatif, yaitu Pseudomonas bifida. Ultrasonografinya abdomen menunjukkan aktivitas ringan dan pemeriksaan fungsinya normal. X-ray rongsen dada menunjukkan konsolidasi lobus kanan bawah. Terapi saat ini semuanya ini antibiotik. Kemudian analisa data dan masalah. Di sini DO tidak ada DS-nya, jadi DO-nya takenea, denyut jantung 168 kali per menit, laju pernafasan 61 kali per menit, tekanan darah 77 per 38 mmHg, saturasi oksigennya 55%. Di sini masalahnya yaitu pola nafas tidak efektif. Kemudian untuk ini DS-nya juga nggak ada. Kemudian DO-nya normocytic, takenea, denyut jantung sama ya. Kemudian ada SGOT-nya, terus nitrogen yang ada di abdomen itu. Ya, di sini saya mengangkat masalah hipovolemia. Pathway-nya sendiri bisa dilihat di situ dari Pseudomonas bifida, kemudian metabolisme tubuh meningkatkan. Jadi karena ada eksudat dibandingin, kemudian komponen ventilasi meningkat, takenea dan menjadi pola nafas tidak efektif. Kemudian dari sini ada program menstimulasi refleksal dan serum menurun dan terjadi muntah, maka kami angkat hipovolemia. Intervensinya sendiri dari diagnosa pola nafas tidak efektif dengan kriteria hasil setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien segera menurun dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, hipertermia menurun, tekanan darah sistolik membaik, frekuensi nadi membaik, frekuensi nafas membaik. Kemudian intervensinya melakukan pemantauan respirasi. Untuk hipovolemia, dari diagnosa hipovolemia ini, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien segera membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan darah membaik, asites menurun, denyut nadi radial membaik, membran mukosa membaik, mata cekung membaik, asupan makanan cukup meningkat, dilakukan intervensi pemantauan cairan. Untuk implementasinya sendiri, bisa dilihat sendiri pada tanggal 3 Maret 2015 pada jam 1, kemudian dilakukan lagi Rabu 4 Maret pada jam 3. Untuk evaluasinya, di sini dari implementasi tersebut, di SOAP-nya, yaitu yang pertama, subjektifnya klien mengatakan ingin segera bermain kembali. Objektifnya GJS E5, V5, M5, suhu 37,4 derajat Celcius, frekuensi nadi 130 kali per menit, frekuensi napas 37 kali per menit, saturasi oksigen 98%. Tingkat kesadaran meningkat, skornya 4, hipertermia menurun skornya 4, tekanan darah sistolik membaik 4, frekuensi nadi membaik 4, frekuensi napas membaik. Berarti semuanya cukup, masalah masih ada, maka lanjutkan perencanaan. Untuk
Untuk implementasi pada hipovoleminya, subjektifnya klien mengatakan sudah menghabiskan makanan 1 piring. Kemudian objektifnya pasien tidak terlihat pecah lagi, frekuensi nadi 100 kali per menit, pola nafas teratur, frekuensi nafas 34 kali per menit, saturasi oksigen 98 per menit. Tekanan darah membaik, asites menurun, denyut nadi radian baik, membran mukosa membaik, mata cukup membaik, asupan makanan cukup meningkat. Skor yang dicapai skor yang diharapkan telah dicapai, maka masalah sudah teratasi, hentikan perencanaan. Kemudian ini saya masukkan contoh analisis jurnal saya yang pertama, ya ini terkait ferritin cairan cerebrospinal sebagai biomarker untuk membedakan meningitis bakterialis dan meningitis tuberkulosis pada anak. Di sini pembahasannya tunjukkan kasus rasio glukosa CSF dan serum juga dapat digunakan untuk membedakan, tapi sering luput untuk melakukan pemeriksaan glukosa serum. Pada penelitian ini, pemeriksaan glukosa CSF juga tidak menunjukkan perbedaan bermakna antara dua kelompok. Jadi kesimpulannya, ferritin CSF merupakan salah satu biomarker potensial untuk membedakan meningitis TBC dan meningitis bakterialis. Kadar ferritin CSF pada meningitis TBC lebih tinggi daripada meningitis bakterialis. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadikan referensi sebagai salah satu pendekatan untuk membedakan jenis meningitis. Maka kesimpulan dari presentasi ini yaitu meningitis adalah radang selaput meninges atau otak dan cairan otak yang dapat menyebabkan proses infeksi pada sistem saraf pusat. Meningitis pada anak merupakan meningitis pada umumnya yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Meningitis ini biasanya disertai dengan penyakit lain seperti pneumonia, tuberkulosis, dan lainnya. Penanganan kasus meningitis harus cepat karena tingkat mortalitasnya pada anak sangat tinggi. Dalam asuhan keperawatan yang kami paparkan terkait bakteri langka yang menyerang otak, karena yang sering kita jumpai kasus meningitis pada anak biasanya dari bakteri tuberkulosa atau E. coli. Sedangkan asuhan keperawatan kami itu terkait Pseudomonas putida. Jika kita tinjau ulang dengan pemeriksaan penunjang, dapat kita kaitkan dengan analisis jurnal yang pertama terkait pemeriksaan cairan cerebrospinal dan pada kasus menggunakan pemeriksaan kultur gram. Dengan demikian, kita perlu melakukan tindakan cepat untuk menangani meningitis pada anak karena jika tidak ditangani dengan benar akan berakibat fatal. Terima kasih. Sekian presentasi yang saya wakilkan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.